Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarinda Meretna Andini akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang metode pencarian atau searching. Pertama, saya akan menjelaskan tentang breadth first search atau disingkat BFS. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf terbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D+1. Algoritma ini memerlukan sebuah antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Simpul-simpul ini diperlukan sebagai acuan untuk mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengannya. Tiap simpul yang telah dikunjungi masuk ke dalam antrian hanya satu kali. Algoritma ini juga membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi, sehingga tidak ada simpul yang dikunjungi lebih dari satu. Selanjutnya, cara kerja algoritma BFS. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul yang bertetangga dengannya, yang akan dikunjungi kemudian sesuai urut pengantrian. Untuk memperjelas cara kerja algoritma BFS beserta antrian yang digunakan, berikut langkah-langkah algoritma BFS. Masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Lalu, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Ulangi pencarian dan langkah kedua. Berikut penjelasan tentang breadth first search dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya di materi kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristawita. Di kelompok metode pencarian atau searching ini saya berkesempatan menjelaskan tentang DFS atau Deep First Search. DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, simpul di sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama, dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner, simpul sebelah kanan. Lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Cara kerja DFS. Dalam implementasi DFS dapat diselesaikan dengan cara rekursif atau dengan bantuan struktur atau dengan bantuan struktur data stack. Kita akan membahas dengan cara yang menggunakan stack. Stack yang digunakan adalah stack yang isi elemennya adalah simpul pohon atau tree. Bagaimana cara kerjanya? Dan ini adalah cara kerjanya. Masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Ambil dan simpan isi elemen atau berupa simpul pohon dari tumpukan teratas.
Posisi stuck teratas dengan prosedur pop. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi tak memiliki anak simpul. Jika iya, push semua anak simpul dan bangkitkan ke dalam stuck. Jika tumpukan kosong, berhenti. Tapi jika tidak, kembali ke langkah kedua. Contoh metode DFS adalah seperti ini. Pohon biner DFS. Maka urutan penelusurannya adalah A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Jadi untuk pohon biner tadi, urutan langkah dan kondisi stuck setiap iterasi adalah seperti ini. Iterasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contoh di atas merupakan prioritas untuk memasukkan anak simpul dari sebelah kanan terlebih dahulu ke dalam stuck, sehingga pada iterasi kedua elemen A dihapus lalu memasukkan anak simpul yaitu C dulu baru B dalam stuck. Selain itu bisa dilihat stuck teratas yang diwarnai biru. Pada tiap iterasi memiliki urutan A, B, D, H, E, I, C, F, G, J, K, L. Oh ya, pada iterasi ke-13 itu kondisi stuck sudah kosong karena ketika simpul J dibangkitkan tidak ada anak simpul yang dimasukkan ke stuck. Terima kasih. Iterative Deepening Search. Metode iteratif deepening atau IDE search algorithm adalah pengembangan dari search algorithm yang dikombinasikan dengan interactive deepening search. IDE search algorithm merupakan best first search yang optimal dalam hal solution, cost, time, dan space. Prinsip algoritma interactive deepening search adalah melakukan depth limited search secara bertahap dengan nilai I yang incremental. IDS merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS komplit dan optimal dengan kelebihan DFS space complexity rendah atau membutuhkan sedikit memori. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Cara kerja IDS. Nilai threshold ditentukan. Lalu Fn sama dengan Gn plus Hn dihitung pada tiap literasi. Jika Fn threshold maka node di prune. Jika goal node tercapai dengan price lebih kecil maka nilai threshold dikembalikan. Jika seluruh iterasi telah berakhir tanpa mencapai goal node maka dimulai iterasi lain dengan nilai threshold yang lebih besar. Nilai threshold yang baru adalah nilai minimum dari node yang di prune pada iterasi sebelumnya. Nilai threshold untuk iterasi pertama diatur ke nilai pada keadaan awal. Dan ini adalah contoh metode dari IDS. Bidirectional search atau BDS. Pencarian dilakukan dari dua arah, pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Contoh metode BDS. Pencarian dengan metode bidirectional search adalah dengan menjalankan dua pencarian secara simultan. Yang satu dikerjakan secara forward dari initial state menuju ke goal, sedangkan yang satu lagi dikerjakan secara backward mulai dari goal ke initial state. Yang kemudian diharapkan bahwa kedua pencarian itu akan bertemu di tengah-tengah. Soeharto 2013. Pada setiap iterasi pencarian dilakukan dari dua arah, yaitu pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan.
yaitu dengan cara menghubungkan kedua jalur yang bertemu. Jika pencarian maju menggunakan bridge first-serve atau BFS, dari pencarian mundur juga menggunakan BFS, maka jumlah langkah yang diperlukan adalah sebanyak 0 buka kurung 2 BD per 2 tutup kurung buka kurung BD per 2 tutup kurung, di mana B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi. Contoh, misalkan untuk B 10 dan D 6, maka BFS akan membangkitkan 1 tambah 10 tambah 102 ditambah 103 ditambah 104 ditambah 105 ditambah 106 sama dengan 1 juta 100.000 sama dengan 1.111.101 simpul. Sebaliknya, bidirectional search atau BDS hanya membangkitkan 2 kali 1 ditambah 10 tambah 102 tambah 103 sama dengan 2222 simpul. Hal ini jika kita bandingkan jauh lebih sedikit dibanding jumlah simpul yang dibangkitkan BFS. Dalam kasus ini BDS memerlukan memori yang menyimpan hanya 2222 simpul. Contoh gambar BDS seperti gambar yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.